Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mempelajari atau melanjutkan video sebelumnya, gitu ya, masih materi relasi. Untuk sub pokok pada hari ini kita akan membahas relasi energi dan aplikasinya. Oke, baik, kita sedikit melihat pada video sebelumnya, gitu ya. Pada video sebelumnya kalian mempelajari relasi biner, gitu ya, atau binary. Artinya karena ngomongin relasi berarti dia hubungan gitu ya, hubungan antara elemen-elemen di mana setiap elemen ini dari dua himpunan. Nah, maka kita sebut sebagai relasi biner atau binary relation. Nah, tapi seringkali bahwa ketika kalian menemukan dalam kasus di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, ternyata dia tidak hanya dua himpunan, bisa lebih dari dua himpunan. Misalkan apa? Misalkan ada hubungan yang melibatkan di sini untuk himpunan pertama yaitu nama siswa, himpunan kedua adalah program studi, dan himpunan ketiga adalah IPK. Lalu ada juga hubungan atau relasi yang melibatkan apa? Di sini himpunan pertama adalah maskapai penerbangannya apa, himpunan keduanya adalah nomor penerbangannya, himpunan ketiga adalah titik awal, himpunan keempat adalah titik tujuan, himpunan kelima adalah waktu keberangkatan, dan yang terakhir himpunan keenam adalah waktu kedatangan. Lalu ada contoh lain dalam matematika, misalkan ada 3 himpunan, di mana setiap himpunan ini merupakan bilangan bulat. Nah, karena ada 3 himpunan bilangan bulat, maka di sini ada 3 bilangan bulat. Nah, apa relasinya? Relasinya bahwa bilangan bulat pertama ini lebih besar dari bilangan bulat kedua, dan juga lebih besar daripada bilangan bulat ketiga. Itu relasinya. Contoh lainnya adalah kita melihat hubungan keantaraan yang melibatkan tiga titik dalam suatu garis. Jadi saya punya garis gitu ya, ada 3 titik, titik pertama dan titik kedua. Di mana kalau kita ngomongin hubungan, apa hubungannya? Yaitu titik kedua di sini pasti berada di antara titik pertama dan juga titik kedua. 1, 2, 3. Oke, ini adalah hubungan keantaraan tiga titik di dalam satu garis. Dalam subbab ini kita akan mempelajari hubungan antara elemen-elemen lebih dari 2 himpunan. Nah, hubungan ini kita sebut sebagai relasi energi. Kalau himpunannya ada 2, berarti relasi binary. Relasi ini digunakan untuk merepresentasikan basis data dalam komputer. Jadi, kalau kalian ketika kalian belajar tentang database gitu ya, kalian meng-create nama database-nya dulu gitu ya, lalu kalian meng-create tabel. Nah, di mana tabel itu kalian akan mendefinisikan beberapa variabel. Contoh kolom yang pertama adalah NPM kalian gitu ya. Lalu kolom yang kedua adalah nama kalian. Kolom ketiga adalah kalian dari prodi mana. Lalu kolom yang keempat adalah misalkan IP semester 2 gitu ya. Lalu ada IPK dan seterusnya gitu ya. Nah, ini database kan seperti ini dalam tabel-tabel gitu ya. Tabel-tabel ini kita sebut sebagai himpunan. Jadi ada berapa himpunan? Himpunan pertama, himpunan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Jadi semua himpunan ini berelasi atau berhubungan. Nah, relasi ini yang kita sebut sebagai relasi energi, tergantung dari ada berapa himpunan yang terlibat. Representasi ini membantu kita untuk menjawab pertanyaan tentang informasi yang disimpan di dalam basis data atau database, seperti penerbangan mana nih yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta antara pukul 3 sampai 4 sore. Jadi kita punya basis data ya, di mana basis data di sini kan ada baris-barisnya gitu ya. Nah, ini basis data nih. Nah, relasi ini bisa kita gunakan, kita cari keywordnya, kuncinya gitu ya. Kunci itu untuk menjawab apa? Menjawab dari constraint-nya. Di sini constraint-nya batasannya adalah, pertama yang ditanya adalah penerbangan mana. Jadi kalian fokus ke kolom penerbangan mana gitu ya. Lalu kalian masukin ke kolom tempat bandara itu, di mana penerbangan pesawat tersebut akan mendarat. Jadi kalian selanjutnya kalian cari yang Soekarno-Hatta karena kan bandara banyak ya di dunia. Lalu ada lagi yang harus kalian syaratkan, yaitu di mana penerbangannya itu berada di range antara jam 3 sore sampai jam 4 sore. Ya, jadi representasi relasi ini bisa membantu kalian menjawab hal spesifik. Jadi kayak constraint-constraint itu juga merupakan representasi dari relasi.
Contoh lainnya misalkan, siapa saja mahasiswa dari prodi RKS yang memiliki IPK di atas 3. Nah, ini juga ada syaratnya gitu ya. Pertama, saya harus memfokuskan kepada dari mahasiswa satu Politeknik Siber Sandi Negara, saya berfokuskan kepada mahasiswa yang berasal dari program studi Rekayasa Keamanan Siber. Lalu, dari semua mahasiswa dari prodi RKS, saya harus nge-search lagi nih, nyari lagi yang mana yang IPK-nya di atas 3. Ya, contoh lain, siapa karyawan yang telah bekerja untuk perusahaan, berarti kalian harus mencari namanya, karena yang diminta adalah siapa karyawannya, gitu ya. Oke, di sini ada batasan yang pertama, yaitu lama waktunya, yaitu yang kurang dari 5 tahun. Jadi kalian list dulu nih, karyawan mana yang sudah bekerja kurang dari 5 tahun. Nah, lalu kalian search lagi, ada syarat keduanya, yaitu yang di mana karyawan tersebut telah menghasilkan keuntungan lebih dari 750 juta bagi perusahaan. Nah, jadi kalian bisa ngefilter gitu ya, memberikan syarat-syarat atau constraint atau batasannya. Baik, kita akan masuk ke definisi 8. Misalkan diberikan A1, A2 sampai ke AN, karena kita ngomongin relasi NRI ya, jadi himpunannya ada A1, A2 sampai HN, yang merupakan adalah himpunan. Relasi NRI, gitu ya, pada himpunan-himpunan tersebut adalah suatu himpunan bagian dari A1 cross A2 sampai cross AN. Jadi ini merupakan bentuk umum atau generalisasi dari definisi sebelumnya, gitu ya, yang hanya kasus biner atau dua himpunan. Himpunan-himpunan A1, A2, sampai AN ini disebut sebagai domain dari relasi atau daerah asal, gitu ya. Dan N-nya di sini, karena ada sebanyak N himpunan, kita sebut sebagai derajat dari relasi. Oke, baik, kita masuk pada contoh 15, gitu ya. Diberikan R adalah relasi. Relasi di sini cross-nya apa? Ini himpunan pertama yaitu bilangan asli, lalu himpunan kedua juga bilangan asli, dan bilangan ketiga juga merupakan bilangan asli. Yang memuat A, berarti A yang pertama merupakan elemen dari bilangan asli yang pertama, B merupakan dari bilangan asli yang kedua, dan C merupakan bilangan asli yang ketiga. Kalau sebelumnya kan kita cuma A, B ya, dia pasangan terurut gitu ya. Nah, sekarang karena di sini didefinisikan 3 nih, ada 3 himpunan, nah maka bukan AB lagi, tetapi A, B, C gitu ya. Nah, ada syaratnya di sini, relasinya gitu ya. Ini adalah ketentuan dari relasi atau aturan dari relasinya, di mana A, B, C di sini gitu ya, haruslah memenuhi A kurang dari B kurang dari C. Nah, maka kalau kita ngomongin dia adalah bilangan asli gitu ya, maka A bilangan asli. Di sini 1 bilangan asli, 2 bilangan asli, 3 bilangan asli, benar ya. Lalu A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. Apakah memenuhi A kurang dari B kurang dari C? Iya, karena memenuhi, maka eh, elemen dari 1,2,3 ini merupakan merupakan anggota dari himpunan relasi R, gitu ya. Lalu ada lagi 2, 4, 3. Masuk nggak? Enggak, karena kita kan tadi harusnya A kurang dari B kurang dari C. Berarti di sini A-nya 2 kurang dari 4 kurang dari 3. Bener nggak? Salah di sini gitu ya. Ini salah nih. Maka 2, 4, 3 ini bukan anggota dari R. Derajat dari relasi ini ada berapa? Tadi ketika ngomong itu derajat, berarti ada berapa himpunan, yaitu ada 1, ada 2, dan ada 3. Berarti derajatnya adalah 3. Domainnya siapa? Ya domainnya 1, 2, 3 ini kebetulan sama nih, maka domainnya adalah himpunan bilangan asli atau N tadi ya. Oke, kita masuk ke contoh 16. Oke, misalkan R adalah relasi pada bilangan bulat, bulat, dan bulat. Jadi ini adalah himpunan yang pertama, himpunan yang kedua, dan himpunan yang ketiga. Yang memuat seluruh ABC, di mana ABC di sini baru nih ketentuan dari relasi R-nya gitu ya. Bilangan bulat dan membentuk barisan aritmatika. Gitu ya, artinya apa? Kalau aritmatika artinya apa? Saya punya A, B, dia dikatakan elemen dari R jika A, B, C ini membentuk suatu barisan aritmatika. Artinya apa? Artinya terdapat suatu bilangan K di sini adalah pembedanya gitu ya, di mana kalau saya punya A, pembedanya sebanyak K, ya berarti dia merupakan A plus K. Di mana A plus K di sini adalah sebagai B. Lalu ada lagi, yaitu A plus K
plus K gitu ya. Dimana A plus K ini kan B, jadi sama aja kayak B plus K. Nah, ini sebagai C. Artinya apa? Artinya di sini kita punya informasi bahwa A, B, C adalah elemen dari R, di mana tadi kita udah tahu ya bahwa R di sini artinya apa? Artinya himpunan ABC gitu ya, di mana dia akan membentuk barisan aritmetik gitu ya. Artinya apa? Terdapat K bilangan bulat sedemikian sehingga yang pertama ya tetap A gitu ya. Ada A-nya bilangan bulat. Nah, B-nya siapa? Jadi B-nya di sini sama dengan A plus K, dan C-nya siapa? C sama dengan B plus K gitu ya. Atau ekivalen dengan, di sini kita punya B min K sama dengan A, dan C min K sama dengan B. Kita selesaikan di sini gitu ya. Kita punya B sama dengan A plus K, berarti, dan kita punya C sama dengan B plus K. Nah, di sini kita punya informasi yang pertama bahwa B-nya di sini sama dengan C min K gitu ya. Nah, sementara yang di atas di sini, A di sini sama dengan B min K. Ketika kita punya elemen A-nya adalah 1, B-nya adalah 3, C-nya 5. Apakah dia anggota dari R? Iya. Kenapa? Karena di sini ada pembedanya atau K-nya sebesar 2. Nah, sementara ada 2, 5, 9. Apakah dia anggota dari R? Bukan. Kenapa? Karena di sini yang pertama 2 ke 5 kan pembedanya 3. Gitu ya. Sementara 3 ke 5 ke 9, bedanya adalah 4. Nah, maka dia nggak konsisten nih. Jadi, K-nya berapa nih? Kan K-nya harus sama. Namanya juga aritmetika ya. Maka 259 ini bukan anggota dari R. Relasi yang pada bilangan bulat, cross bilangan bulat, ini karena ada 3 himpunan, maka derajat dari relasi R ini adalah derajat ketiga. Di mana domainnya kebetulan sama, yaitu himpunan bilangan bulat. Oke, ini adalah contoh 16. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kita masuk ke contoh 17 gitu ya. Kayak diberikan relasi R. Nah, relasi R-nya di sini ada sama. Di sini juga ada 3 himpunan, tetapi himpunannya berbeda-beda gitu ya. Himpunan pertama ini sama dengan himpunan kedua, yaitu bilangan bulat. Nah, sementara himpunan ketiga ini ada tambahan plusnya, berarti himpunan bilangan bulat positif. Ketentuan dari R tambahan yaitu A ini adalah kongruen ya. Kongruen dengan B mod M. Nah, di sini sebelum kita membahas contoh 14, saya akan memberikan beberapa definisi teorema penjelasan terkait dengan modulus itu sendiri ya. Oke, jadi di sini saya akan memberikan beberapa definisi ya, dan teorema, serta mungkin ada akibat dan sebagainya gitu ya, yang bisa kalian pelajari. Yang pertama, definisi yang pertama, jika ada A, B merupakan bilangan bulat, dengan A-nya ini tidak boleh 0 ya, tidak sama dengan 0, maka apa? Maka dikatakan A membagi B jika terdapat C bilangan bulat sedemikian sehingga B sama dengan A dikali C. Ya. Nah, ini ekivalen atau nilai kebenarannya sama gitu ya. Dengan apa? Dengan B per A adalah bilangan bulat. Jadi kalau kita punya 2, ini kan notasinya kan A membagi B berarti A membagi B ya. 2 membagi 4 enggak? Nah, di sini A-nya 2, B-nya 4. Nah, jadi kalau misalkan B dibagi A-nya adalah bilangan bulat, berarti 4 dibagi 2 ini harus bilangan bulat. Maka dia kita katakan 2 membagi 4. Ternyata 4 dibagi 2 sama dengan 2, maka dia bilangan bulat. Maka benar ketika kita menyebutkan 2 membagi 4. Saya balik, apakah 4 membagi 2? Berarti di sini A-nya 4, B-nya 2. Berarti B per A-nya berapa? Jadi 2 per 4. Apakah dia bilangan bulat? Bukan. Maka 4 tidak membagi 2. Artinya apa di sini? Saat A membagi B,
Berarti Tri notasinya adalah A membagi B ini ya. Maka A adalah faktor atau pembagi dari B, dan B itu sendiri adalah kelipatan dari A. Oke, kita punya tadi 2 membagi 4. A-nya 2, B-nya 4. Apakah benar? Di sini kita lihat ya. A di sini berarti 2. 2 adalah faktor atau pembagi dari 4. Benar nggak? Benar. Dan B di sini 4 adalah kelipatan dari 2. Benar nggak? Benar. Gitu ya. Jadi untuk mendefinisikan A membagi B, bisa kalian menggunakan yang sebelah kanan di sini ya. Jika terdapat C bilangan bulat sedemikian sehingga B sama dengan AC, atau bisa kalian langsung bagi aja. Kalau A membagi B berarti B per A bilangan bulat nggak? Kalau bilangan bulat maka A membagi B. Lalu yang ketiga untuk mengecek A membagi B adalah yang pertama pastikan A-nya di sini adalah faktornya, B-nya di sini merupakan kelipatan dari A. Ini definisi pertama ya. Oke, selanjutnya adalah notasi. Kita gunakan tadi notasi sebenarnya udah disinggung beberapa gitu ya. A membagi B artinya apa? Artinya A membagi B. Berarti kalau tidak membagi B berarti A coret B gitu ya. Ini adalah A tidak membagi B. Contohnya apa? Apakah 3 membagi 7? Enggak. Gitu ya. Apakah 3 membagi 12? Iya. Kenapa? Karena 12 dibagi 3 sama dengan 4, di mana 4 ini adalah bilangan bulat. Kalau yang bawah kenapa enggak? Karena 7 per 3 itu bukan bilangan bulat. Maka 3 tidak membagi 7. Oke, itu definisi yang pertama. Kita masuk ke teorema. Teorema 1 ya, saya namai. Saya punya A, B, C, bilangan bulat, di mana A-nya di sini tidak sama dengan 0, maka yang pertama, A membagi B, dan A membagi C, maka A membagi B plus C. Yang kedua, A membagi B. Jika A membagi B, maka A membagi B dikali C untuk setiap C bilangan bulat. Jadi kelipatannya juga sama gitu ya. Yang ketiga, jika A membagi B dan B membagi C, maka hasilnya A membagi C. Poin ketiga ini merupakan transitif, menyatakan dia transitif. Sebelumnya sudah kita bahas di contoh sebelumnya, gitu ya. Apakah relasi A, B, di mana A membagi B merupakan transitif? Jawabannya iya, sudah kita buktikan sebelumnya. Dari teorema ini juga kelihatan bahwa jika A ada A membagi B, B membagi C, maka ternyata A membagi C ini adalah sifat transitif. Oke, poin 1 dan kedua, serta ketiga kita akan berikan contohnya. Yang pertama di sini, A membagi B dan A membagi C. Berarti di sini kita punya A membagi B plus C. Oke, gimana caranya? Kita akan buktikan sedikit. Yang pertama, premisnya adalah A membagi B dan A membagi C. Itu ya, kita akan menggunakan direct proof, berarti premisnya kita anggap benar, dan kita mau membuktikan A membagi B plus C. Oke, karena A membagi B dan A membagi C, berarti apa? Terserah kalian sebenarnya. Kalian mau menggunakan yang terdapat C bilangan bulat sedemikian sehingga B sama dengan AC boleh, atau B per A adalah bilangan bulat. Atau pakai yang bawah tadi, A-nya adalah faktor dari B dan B-nya adalah kelipatan dari. Oke, ini kita punya premis yang mau dibuktikan nih ya. Ini yang premis yang mau kita buktikan adalah A membagi B plus C. Jadi di oretan kalian, kalau kalian mau ngebuktiin ini gitu ya, akan dibuktikan yang di sebelah kanan gitu ya kesimpulannya. Maka kalian bisa membuatnya misalkan terdapat
terdapatkah bilangan bulat sedemikian sehingga B plus C sama dengan A dikali dengan K, gitu ya. Atau B plus C dibagi A adalah bilangan bulat. Dan seterusnya gitu ya. Oke, di sini kita akan mencoba dengan cara yang pertama dan cara yang kedua. Cara yang pertama gimana? Kita punya A membagi B dan A membagi C. Anggaplah premis ini benar, gitu ya. Kita asumsikan ini benar. Maka akan dibuktikan A membagi B plus C. Ya, kita premisnya dulu. Karena A membagi B, artinya apa? Terdapat, ya buat K aja ya, K bilangan bulat sedemikian sehingga B sama dengan A dikali K. Kalau A membagi C artinya apa? Terdapat M bilangan bulat sedemikian sehingga C sama dengan A dikali M. Oke, kita kan mau ke sini ya arahnya ya. Kita mau ke arah ini. B plus C sama dengan A dikali K. Ya udah berarti kalian tambahkan aja nih. Jadi apa? Berarti kalau B plus C jadi apa? A dikali K ditambah A dikali M. A-nya kita keluarkan A dikali K plus M. Karena K bilangan bulat, M bilangan bulat, maka K plus M juga bilangan bulat. Anggaplah saya buat menjadi A dikali N, di mana N-nya di sini sama dengan K plus M yang merupakan bilangan bulat. Nah, karena B plus C sama dengan A dikali N, gitu ya, nah maka bisa kita katakan A membagi B plus C. Terbukti nggak? Terbukti, gitu ya. Ini pakai cara yang pertama. Pakai cara yang kedua, misalkan menggunakan pembagi. Karena A membagi B dan A membagi C, maka B per A adalah bilangan bulat. Lalu C per A adalah bilangan bulat. Saya jumlahkan aja nih dua-duanya. Jadi B plus C kita jabarkan dulu satu-satu. Jadi B per A ditambah C per A. Karena bawahnya sama ya, langsung aja B plus C dibagi dengan A. Bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat, hasilnya juga bilangan bulat. Gitu ya. Jadi di sini kita punya A membagi B plus C. Jadi mau cara satu boleh ketemu tadi, cara kedua juga boleh. Ini baru ngebuktiin yang poin pertama ya. Selanjutnya kita ngebuktiin yang poin kedua bahwa jika A membagi B, maka A membagi B kali C untuk setiap C bilangan bulat. Yang kedua, asumsikan, tadi kita mau buktiin A membagi B, jika A membagi B, maka A membagi B dikali C untuk semua C bilangan bulat, gitu ya. Ya, ini premisnya kita asumsikan dulu benar. Asumsikan A membagi B, adip A membagi BC untuk setiap C bilangan bulat. Ya, karena asumsikan A dibagi B benar, nah sebenarnya kalian bisa sama ya, bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama tadi terdapat bilangan bulat sedemikian sehingga B sama dengan A dikali K. Oke, kita mau A membagi BC, artinya apa? Terdapat M bilangan bulat sedemikian sehingga BC sama dengan A dikali M. Oke, kita punya B sama dengan A dikali K. Lalu kalau misalkan saya kalikan sisi kanan dengan C, di mana C adalah bilangan bulat, gitu ya, maka kan hasil tetap bilangan bulat nih. Jadi B dikali C sama dengan A dikali K dikali dengan C. C bilangan bulat, K bilangan bulat, maka KC di sini adalah juga bilangan bulat. Jadi kita punya BC sama dengan A dikali, misalnya saya ubah menjadi M, di mana M-nya di sini adalah K dikali C yang juga merupakan bilangan bulat. BC sama dengan A dikali M, nah berarti bisa kita simpulkan bahwa A membagi BC. Cara yang kedua dengan menggunakan, jadi terbukti ya, cara yang kedua dengan menggunakan yang bagi tadi, gitu ya. Yang pertama, asumsikan A membagi B ini benar. Artinya apa? Karena A membagi B, maka B per A adalah bilangan bulat. Lalu di sini ada C nih. Untuk setiap C bilangan bulat, maka
B per A dikali C juga merupakan bilangan bulat. Karena kan B per A bilangan bulat, C bilangan bulat. Bilangan bulat dikali bilangan bulat akan menjadi bilangan bulat. Artinya BC per A adalah bilangan bulat. Artinya apa? Artinya A membagi BC. Ya, oke, ini terbukti yang kedua. Dan yang ketiga, ini sudah pernah dibuktikan ya di transitif, jadi saya skip. Contohnya gimana? Contoh angkanya. Ya udah di sini contoh angkanya, di sini kan sama-sama ya. Misalkan 2 membagi 4 dan 2 membagi 6. Maka 2 membagi 4 ditambah 6 yaitu 2 membagi 10. Benar nggak? Benar gitu ya. Kalau yang bawah di sini 2 membagi 4, kalau misalkan C-nya di sini bilangan bulat sama dengan 5 misalkan gitu ya, maka 2 juga membagi B dikali C. Atau 2 membagi 20. Ini juga benar gitu ya. Ini kalau yang C, yang bagian 3 transitif juga sudah pernah kita bahas. Ini akan saya skip. Ini adalah teorema 1 ya. Lalu ada lagi akibat. Akibat 1 yang merupakan akibat dari teorema sebelumnya. Jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, di mana A-nya ini tidak sama dengan 0, sedemikian sehingga A membagi B dan A membagi C, maka A membagi MB ditambah MC, di mana M dan N di sini adalah bilangan bulat. Ini akibat 1 ya, tidak kita buktikan, tapi bisa kalian gunakan gitu ya. Oke, kita masuk ke teorema. Selanjutnya tadi teorema 1 ini teorema 2 berarti ya. Misalkan A bilangan bulat dan D adalah bilangan bulat positif, maka terdapat tepat satu Q R bilangan bulat dengan 0 kurang dari R kurang dari D, artinya R lebih dari sama dengan 0 tapi kurang dari D, sedemikian sehingga A sama dengan D dikali Q plus R. Ya. Jadi di sini A-nya di sini harus bilangan bulat, D-nya di sini harus bilangan bulat positif, Q-nya di sini adalah bilangan bulat, dan R-nya di sini adalah bilangan bulat. Oke, R di sini yang kita sebut sebagai remain atau sisa. Contohnya apa di sini? Kalau saya punya 101 sama dengan 11 dikali 9, sisanya berapa? 101 dikurang 99 adalah 2. Jadi sisanya di sini adalah 2. Ya. Oke, ini bentuknya ini bisa kita ubah gitu ya menjadi bentuk definisi. Definisi 2 berarti. Oke, definisi 2 terkait notasi aja gitu ya. Jadi sini kita punya Q sama dengan A div D. Q di sini adalah quotient-nya, merupakan hasil bagi. A di sini merupakan dividennya. Sementara D di sini adalah divisornya atau pembagi. Contohnya apa? Di sini kita punya tadi ya, 101 di sini adalah 11 dikali 9 ditambah 2. Nah, berarti gimana cara notasi di sini? Ini adalah hasil baginya. Hasil baginya yang mana? Sebenarnya bisa 11 atau 9 gitu ya. Saya tulis aja sini 9. Oke, berarti di sini adalah A-nya dividennya yaitu 101. Oke, div-nya adalah 11. Jadi kalau di sini, Bu, saya mau pakai di sini 11 sama dengan 101 div 9. Ya, nggak apa-apa, sama aja gitu ya. Berarti di sini adalah hasil baginya 9 atau 11 gitu ya. 101 merupakan dividennya, yang merupakan penjumlahan semuanya gitu ya. Divisor adalah pembaginya, jadi kebalikan dari quotient gitu ya. Nah, ini yang pembagi. Kita ngomongin terkait hasil baginya berapa gitu ya. Ini kan Q berapa ya hasil bagi, berarti mau ditanya hasil baginya berapa. Lalu di sini ada notasi untuk modulus. Jadi di sini ada R sama dengan A mod D. Jadi di sini R di sini, kalau tadi sebelumnya quotient hasil bagi, R di sini adalah sisa baginya. Kalau sebelumnya quotient-nya bisa ke 9 atau 11 gitu ya, tapi kalau sisa bagi cuma ada 1 di sini ya, cuma ada 2 di sini. Lalu di sini ada A adalah dividennya, dan D di sini adalah divisornya.
Berarti apa? 2 sama dengan 101 mod 11. Kalau 2 sama dengan, di sini divisor juga sama ya, bisa 11, bisa 9. Artinya 2 sama dengan 101 mod 11. Artinya 101 mod 11 hasil baginya, ini hasil baginya kan 9 ya, yang di atas nih ya. Tapi di sini sisa baginya yaitu sama dengan 2. Atau mau dibuat 2 sama dengan 101 mod 9, ya sama aja gitu ya. Berarti di sini hasil baginya bukan 9 lagi, tapi hasil baginya adalah 11. Sisa baginya yang sama, yaitu sisa baginya selalu 2. Gitu ya. Jadi ini untuk penotasian harus dipahami gitu ya, maksud mod, div, yang mana yang dividen, yang mana yang divisor, yang mana yang sisa bagi, hasil bagi atau quotient gitu ya. Oke, di sini ada informasi penting terkait di sini ya, bahwa R di sini harus kurang dari D, tetapi dia harus lebih dari sama dengan 6. Oke, yang mana yang R di sini ya? Jadi R di sini sisa baginya harus kurang dari D, gitu. Harus kurang dari si 11-nya. Kalau misalnya kalian tulis misalkan 12, ya nggak bisa, gitu ya. Jadi, misalkan saya buat di sini, uh, 101 mod 11. Kan harusnya kan hasil baginya 9 ya. Ternyata kalian dapatnya misalkan ngitungnya salah nih. Ngitungnya kalian adalah hasil baginya 8. Akibatnya apa? 8 kali 11 itu ada 88. Berarti di sini dikurangnya hasilnya adalah 391. Di sini 13. Artinya R-nya 13, D-nya 11. Sementara R-nya di sini harus kurang dari D. Jadi boleh nggak kayak gini? Nggak boleh gitu ya. Jadi hasil baginya bukan 9, tetapi hasil baginya dari 101 mod 11, hasil baginya adalah bukan 8, tapi ya 9. Nah, sementara yang di sebelah kiri sisa baginya adalah selalu 2. Berarti R-nya 2, D-nya 11. Terpenuhi nggak dia kurang dari? Terpenuhi. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke teorema. Tadi sudah ada teorema 1 dan 2, berarti ini adalah teorema 3. Kayak misalkan A, B adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif, maka, nah ini yang tadi di contoh 13 ya, A kongruen dengan B mod M jika dan hanya jika A mod M sama dengan B mod M. Artinya sisa baginya sama, gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh, misalkan 17 kongruen dengan 5 mod 6. Artinya apa? Berdasarkan di sini ya, teorema artinya 17 mod mod 6 sama dengan B mod M, berarti 5 mod 6. Oke, 17 mod 6 sisanya berapa? Di sini kita punya 2, berarti 12. 17 dikurang 12 adalah 5, yang sebelah kanan. 5 mod 6, kalau misalnya kita hasil baginya itu 1, ya dia 6 minus ya, maka hasil baginya adalah 0. Kalau hasil bagian 0, maka dia 5. Gitu ya. Jadi 5 sama dengan 5, ya benar. Contoh yang lain, 24 tidak kongruen dengan 14 mod 6. Kenapa? 24 mod 6 berapa sih? 0. Dia tidak punya sisa bagi gitu ya. Lalu 14 mod 6 berapa? Di sini 14 mod 6 hasil baginya adalah 2. 2 kali 16 adalah 12. 14 dikurang 12 adalah 2. Dia sama enggak? Enggak. Karena tidak sama maka dia tidak kongruen. Jadi gimana cara ngecek kongruennya? Ya udah dilihat sisa baginya, apakah A mod M-nya di sini sama dengan B mod M. Kalau sama ya berarti kita katakan A kongruen dengan B mod M. Oke, ini adalah cara lain untuk ngebuktiin kongruen ya. Ini teorema, sudah teorema berapa ini? Teorema 4 berarti ya. Oke, ada M bilangan bulat positif gitu ya. Kita katakan AB kongruen modulo M jika dan hanya jika terdapat K bilangan bulat sedemikian sehingga A sama dengan B plus KM gitu ya. Ya, selanjutnya adalah teorema 4 gitu ya. Misalkan M adalah bilangan bulat anggota bilangan bulat positif gitu ya.
kita katakan A, B kongruen dengan B mod M. Di sini bacanya gimana? A kongruen dengan B mod M atau AB kongruen modulo M. Artinya apa? Jika dan hanya jika terdapat K bilangan bulat sedemikian sehingga di sini ya A sama dengan B plus K dikali M. Ya, jadi untuk membuktikan kongruen kalian bisa menggunakan teorema 3 maupun menggunakan teorema 4. Oke, kita masuk ke contoh 17 tadi. Contoh 17 tadi bilang apa? Gitu ya. Contoh 17 tadi kita punya relasi R. Relasi R adalah relasi pada 3 himpunan, yaitu Z, Z, dan Z plus, gitu ya. Yang memuat, namanya juga cross-cross ya, berarti yang memuat seluruh A, B, M. Berarti tadi A-nya di sini adalah elemen dari Z yang pertama, B di sini adalah elemen yang kedua, dan M di sini dari yang Z plus yang ketiga, gitu ya. Di mana A, B, M bilangan bulat, tapi ada syaratnya M-nya lebih dari sama dengan 1, menyatakan bahwa M itu kan bilangan bulat, tetapi kenapa M lebih dari sama 1? Artinya apa? Artinya M-nya di sini merupakan anggota bilangan bulat positif, karena kan kalau bilangan bulat positif dimulai dari angka 1, gitu ya. Jadi relasi tersebut, gitu ya, memuat seluruh ABM, di mana ada ABM elemen Z dengan M-nya lebih dari sama dengan 1, dan A-nya di sini kongruen dengan B mod M. Oke, di sini yang pertama nih, kita punya 8, 3, 2, 3. Kalau kita ngomongin 8, 2, 3, berarti siapa? A-nya 8, B-nya 2, M-nya 3. Gitu ya. A kongruen B mod M. Berarti di sini 8 kongruen 2 mod 3. Benar nggak? Kita pakai cara yang sebelumnya tadi ya. Lalu di sini ada min 195, ada 1409. Semuanya merupakan anggota dari R. Oke, kita cek semua ya. Kita pindah ke catatan di sini. Yang pertama mau mengecek apakah 823 anggota dari R enggak, gitu ya. Tadi kan di sini adalah A, 2-nya adalah B, 3-nya adalah M, gitu ya. Bentuknya tadi adalah A kongruen B mod M. Berarti gimana dari sini? Berarti 8 kongruen dengan 2 mod 3. Kalian bisa menggunakan teorema 3 maupun teorema 4. Kalau dengan teorema 3, berarti apa? 8 mod 3 sama dengan 2 mod 3. Berarti yang sebelah kiri 8 mod 3 sisanya adalah 2, sementara 2 mod 3 sisanya juga ada 2. Maka karena benar, maka 8, 2, 3 ada di R. Cara yang kedua, kalian bisa menggunakan teorema 4. Teorema 4 bilangnya apa? Terdapatkah bilangan bulat sedemikian sehingga tadi bentuknya adalah A sama dengan B plus KM. Gitu ya. A-nya di sini ada 8 sama dengan B-nya di sini adalah 2 plus KM. K-nya di sini adalah yang K, M-nya adalah yang si 3. Jadi 3K. Gitu ya. Jadi gimana? Selesain aja. 8 dikurang 2, 6 sama dengan 3K. Maka K sama dengan 6 dibagi 3 adalah 2. Jadi K-nya ini bilangan bulat enggak? Iya, karena terpenuhi maka 8, 2, 3 ada di R. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah min 195 ada di R? Gitu ya. Oke, berarti di sini A-nya min 1, B-nya 9, C-nya adalah 5. Oke, kita pakai teorema 3 dulu ya. Berarti di sini kita punya A kongruen B mod M, berarti min 1 kongruen dengan 9 mod 5, gitu ya. Lalu gimana? Berarti min 1
mod 5 sama dengan 9 mod 5. Min 1 mod 5, berapa hasil baginya? Apakah hasil baginya 0? Enggak, gitu ya. Ingat bahwa hasil bagi di sini mana hasil bagi? Hasil bagi itu gimana? Ada syaratnya enggak? Quotient-nya di sini key-nya. Oke, key-nya itu bilangan bulat. Bahwa ketika kita punya, kan kita mau nyari R-nya ya, sisa baginya. Kita punya R sama dengan A mod D. Ada syaratnya bahwa R di sini harus lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari D. Jadi hasil baginya ini harus bernilai positif dan dia harus kurang dari D. D-nya berapa? 5. Ya udah berarti dia nilainya itu 0, 1, 2, 3, atau 4. Oke, jadi ada syaratnya nggak untuk mendapatkan si quotient-nya gitu ya. Berdasarkan teorema sebelumnya bahwa kita tadi punya bentuknya adalah A sama dengan DQ plus R gitu ya. A-nya di sini adalah dividennya, D di sini adalah divisornya, I di sini adalah quotient-nya atau hasil bagi, R di sini adalah sisa gitu ya. Di sini ada syaratnya nggak? Ada gitu ya. Bahwa Q-nya dan R-nya adalah bilangan bulat dengan R-nya di sini lebih dari 0, tapi dia kurang dari D. Berarti min 1 mod 5 berapa? Berarti berapa hasil baginya? Hasil baginya kan bilangan bulat, berarti boleh nggak negatif? Boleh aja, gitu ya. Jadi berapa? Anggaplah kita ambil min 1. Berarti di sini bisa kita nyatakan seperti yang di bawah. Berarti A-nya yang mana? Berarti di sini A-nya sama dengan ini ya, bentuk di sini. Berarti A-nya sama dengan min 1. R yang mau dicari, D sama dengan 5. Nah, Q-nya yang juga mau kita cari. Jadi gimana? Min 1 sama dengan 5 dikali, oke, misalkan Q-nya 1 kita buat jadi negatif, jadi min 1. Karena di sini min ya. Plus R. Min 1 sama dengan min 5 plus R. Berarti R-nya apa? Min 1 ditambah 5, yaitu 4. Gitu ya. Jadi di sini quotient-nya atau hasil baginya adalah min 1, sisa baginya adalah 4. Jadi kalau ada min 1 di sini, berarti quotient-nya itu minus, gitu ya. Oke, berarti sebelah kiri sisa baginya adalah 4, sebelah kanan sisa baginya 9 mod 5 udah jelas ya 4. Maka dia terpenuhi. Atau kalian menggunakan teorema 4, ngebuktiinnya. Apa artinya? Terdapatkah bilangan bulat sedemikian sehingga min 1 sama dengan 9 ditambah 5K. Berarti di sini saya pindah ke kiri, jadi min 10 sama dengan 5K. K sendiri sama dengan min 2. Apakah dia bilangan bulat? Iya, dia nggak bilang positif ya. Yang penting bilangan bulat, iya. Maka balik lagi ke soalnya, min 1,9,5 ini ada di R. Oke, tadi contoh ketiga juga ada ya, tapi saya skip. Nah, kita masuk ke yang ngebuktiin 723 ini kenapa tidak ada di R gitu ya. Berarti di sini A-nya 7, B-nya 2, M-nya 3 gitu ya. Berarti karena tidak ada di R, maka 7 tidak kongruen dengan 2 mod 3. Dengan menggunakan teorema 3, berarti 7 mod 3 dengan 2 mod 3. Apakah sama? Kita cari dulu ya. 7 mod 3, 2 berarti 1. Sebelah kanan 2 mod 3 adalah 2. Dia tidak sama. Kan tidak sama, maka dia tidak kongruen. Dengan menggunakan teorema 4. Artinya apa? Apakah adakah yang bilangan bulat sedemikian sehingga 7 sama dengan 2 plus 3K? Kalian manipulasi di sini. Jadi 5 sama dengan 3K. K sama dengan 5 per 3. Bilangan bulat nggak? Bukan. Maka tidak ada K bilangan bulat
Demikian sehingga bla bla bla. Karena tidak ada, maka 7, 2, 3 tidak ada di R. Ya, ini contoh yang bukan. Oke, kita ada contoh lagi nih yang bukan. Misalkan di sini kita punya min 2, min 8, dan 5. Apakah dia ada di R? Nah, berarti di sini kita A-nya min 2, B-nya min 8, C-nya adalah 5. Dengan menggunakan teorema 3, jadi sebenarnya kan boleh satu ya, bisa dengan teorema 3 maupun teorema 4. Dengan teorema 3, ini kita buat bentuknya menjadi min 2. Apakah kongruen dengan min 8 mod 5? Berarti di sini min 2 mod 5, apakah sama dengan min 8 mod 5? Oke, min 2 mod 5. Di sini kita buat juga ya, berarti hasil baginya min 1. Berarti kita buat min 2 sama dengan 5 dikali min 1 ditambah R. Min 2 sama dengan min 5 ditambah R. Berarti R sama dengan min 5 pindah ke kanan jadi 3. Berarti hasil bagi 3 sama dengan, oke, yang min 8 mod 5 di sini, oke, hasil baginya berapa? Kita buat di sini berarti min 8 sama dengan 5 dikali sesuatu ditambah R. Ingat bahwa R-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari D. D-nya di sini adalah 5. Berarti R-nya tidak boleh lebih dari 5. Gitu ya. Kita punya min 8. Nah, di sini kita buat jadi berapa? Kita buat jadi min 2. Jadi hasil bagi adalah min 2. Kenapa? Min 8 sama dengan min 10 plus R. Karena kalau kalian menggunakan min 1 misalkan ya, min 8 sama dengan 5 min 1 plus R. Min 8 sama dengan min 5 plus R. Berarti R sama dengan min 3. Kan tidak lebih dari 0. Nah, maka hasil baginya bukan min 1. Kita buat min 2, jadi min 10 plus R. Maka R-nya sama dengan min 8 plus 10 sama dengan 2. Jadi yang sebelah kanan adalah 2. Karena tidak sama dengan, maka dia tidak kongruen. Akibatnya apa? Min 2, min 8, 5 tidak ada di R. Ya, ini dengan teorema 3. Kalau dengan teorema 4 gimana? Maka apakah terdapat K bilangan bulat sedemikian sehingga min 2 sama dengan min 8 plus 5K. Kita selesaikan ya, 5K sama dengan min 2 plus 8 sama dengan 6. K sama dengan 6 per 5. Dan ini bukan bilangan bulat, artinya tidak terdapat K bilangan bulat sedemikian sehingga bla bla bla. Maka min 1, min 8, 5 bukan anggota di R. Derajatnya berapa? Gitu ya. Ini kita akan balik lagi. Oke, jadi di sini derajat dari relasi ini adalah 3. Domainnya apa? Domainnya di sini ada 3 yang berbeda. Di mana ada 2 yang sama tapi 1 yang berbeda gitu ya. Jadi domainnya ini terdiri dari himpunan bilangan bulat untuk elemen pertama, baris si A. Dan juga berlaku untuk si B, karena kan Z sama Z ya. Sementara ada himpunan bilangan bulat positif untuk elemen ketiga atau M. Oke, kita masuk ke contoh 18. Misalkan R adalah relasi yang terdiri dari 5 tupel. 5 tupel ini berarti dia derajat relasinya sama dengan 5 gitu ya. Yang mewakili apa? Yang mewakili penerbangan pesawat di situ ya. Jadi R di sini adalah penerbangan pesawat, di mana A-nya di sini adalah nama maskapainya, N di sini adalah nomor penerbangan, S adalah titik awal, D adalah destination, titik tujuan, dan T adalah time atau waktu keberangkatan. Jadi di sini ada 5 himpunan ya. Misalkan jika ada Garuda Indonesia memiliki penerbangan 208 dari Jakarta ke Yogyakarta pada pukul 15 sore, maka GA kita buat jadi 5 tupel gitu ya. Jadi GA yang pertama, GA Garuda menyatakan si A-nya di sini, 206 menyatakan nomor penerbangannya, Jakarta menyatakan start place-nya dari titik awalnya, Yogyakarta menyatakan destination-nya, nah sementara 15.00 menyatakan time-nya gitu ya. Jadi GA
GA 208 Jakarta, Jogja, dan 15.00 merupakan anggota dari R, gitu ya. Derajatnya adalah 5, dengan domainnya, ya udah kan jelasnya domainnya. Domainnya itu si A, N, S, D, dan T, yaitu semua himpunan dari maskapai penerbangan, si A-nya ya, nomor penerbangan, N-nya, kota asal, S-nya, kota tujuan, destination D-nya, dan waktu adalah time-nya. Jadi di sini derajat 5. Waktu yang dibutuhkan untuk memanipulasi informasi dalam satu basis data bergantung pada bagaimana si informasi ini disimpan. Operasi menambahkan, menghapus record catatan, memperbaharui catatan, mencari catatan, dan menggabungkan catatan dari suatu basis data yang tumpang tindih dilakukan jutaan kali setiap hari dalam basis data yang besar. Karena pentingnya operasi tersebut, maka berbagai metode untuk merepresentasikan basis data telah dikembangkan. Dalam subbab ini, kita akan membahas salah satu metode untuk merepresentasikan basis data yang disebut sebagai model data relasional. Ini seharusnya sudah pernah disinggung ya, ketika kalian menyinggung materi tentang database yang dikembangkan berdasarkan konsep relasi. Sebuah database atau basis data terdiri dari record atau catatan, yaitu suatu n tuple yang terdiri dari field. Field apa? Field adalah entry dari n tuple. Jadi ada n yang pertama gitu ya, yang kedua sampai yang ke n gitu ya. Field di sini adalah entry-entry-nya nih, isinya apa aja gitu ya. Misalkan basis data siswa dapat terdiri dari beberapa field. Field yang pertama di sini terkait dengan nama, field yang kedua adalah nomor siswa, field yang ketiga adalah program studi gitu ya. Dan field yang keempat atau entry yang keempat adalah IPK. Berarti di sini N-nya bukan N tuple, tapi N-nya di sini udah jelas ya, ada 4. Jadi di sini adalah 4 tuple. Model data relasional merepresentasikan catatan basis data sebagai relasi NRI. Kalau konteks yang tadi, berarti bisa kita representasikan, berdasarkan contoh yang tadi, berarti bisa kita representasikan dalam bentuk 4 tuple, yaitu nama, nomor ID, program studi, dan IPK. Relasi yang digunakan untuk merepresentasikan basis data disebut juga sebagai tabel. Maka dalam bentuk tabel-tabel gitu ya, karena relasi ini sering ditampilkan dalam bentuk tabel. Setiap kolom tabel sesuai dengan atribut dari basis datanya. Sebuah domain dari suatu relasi NRI disebut sebagai primary key atau kunci primer gitu ya. Ketika nilai dari n tuple ini berasal dari domain tersebut yang menentukan n tuple. Artinya apa? Domain adalah kunci utama jika tidak ada 2 n tuple di dalam relasi yang memiliki nilai yang sama dari domain tersebut. Jadi nggak boleh sama gitu ya, itu adalah kunci utama. Penambahan atau penghapusan catatan dari suatu basis data adalah hal yang sering dilakukan. Karena itu domain yang dipilih sebagai primary key harus merupakan entry yang tunggal dan tetap setiap kali basis data tersebut diubah. Jadi, kadang kan kita punya data ya, misalkan IPK. Nah, IPK ini kan ditumpuk nih, artinya setiap mengupdate setiap semester kan dia berubah. Maka IPK ini tidak boleh menjadi kunci primer. Saat memilih kunci utama primary key, tujuannya adalah untuk memilih kunci yang dapat berfungsi sebagai kunci utama untuk semua kemungkinan dari data yang eksis. Contoh 19 di sini, dalam data siswa ada di sini ada nama, ada nomor identitas, lalu ada prodi, dan ada mata kuliah yang diambil, serta yang terakhir adalah IPK. Kita sebut sebagai atribut basis data. Domain yang dipilih sebagai kunci utama biasanya adalah nomor ID, berarti yang unik gitu ya. Karena nomor ini biasanya atau dalam kebanyakan kasus merupakan nomor yang unik dan mengidentifikasikan secara tunggal. Jadi kita punya, kalau dalam database, dalam tabel ya, ada nama, ada nomor ID, ada prodi, ada nama mata kuliah yang diambil, dan ada IPK. Oke, nama, dimungkinkan nggak ada nama yang sama? Dimungkinkan aja gitu ya. Nomor ID unik nggak? Unik. Nah, maka di sini sebagai primary key-nya. Prodi,
Prodi unik nggak? Artinya apa? Artinya ada beberapa baris yang memiliki prodi yang sama. Sementara kalau nomor ID sudah jelas, pasti setiap baris memiliki nomor ID yang berbeda. Mata kuliah yang diambil juga demikian, bisa sama, dan IPK juga mungkin bisa sama, gitu ya. Kombinasi domain juga dapat secara tunggal mengidentifikasikan entapel tertentu dalam suatu relasi energi. Ketika nilai-nilai dari sekumpulan domain menentukan entapel dalam suatu relasi, produk kartesius atau kartesian produk dari domain disebut sebagai kunci komposit. Kita masuk ke definisi 9. Misalkan R adalah suatu relasi energi, R di sini ya, jadi lebih dari dua himpunan. C adalah kondisi yang dapat dipenuhi oleh elemen-elemen dari dalam R. Jadi C di sini adalah kondisional, bersyaratnya, kondisinya gitu ya. Maka operator seleksi atau selections dari si condition, berarti kita di sini kita notasikan dengan SC, memetakan relasi energi yang R tadi ke relasi energi dari semua tupel dari R, ada syaratnya yang memenuhi kondisi C, gitu ya. Jadi kita memetakan relasi energi ke relasi di mana ada syaratnya harus memenuhi kondisi C, gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai operator seleksi nih. Jadi operator seleksi SC di sini memetakan. Jadi kan ada yang memetakan, berarti ada yang pertama dan ada yang kedua, gitu ya. Ini adalah SC, di mana dia memetakan dari yang pertama adalah relasi energi ke di sini juga sama nih, relasi energi, tapi ada syaratnya bahwa harus memenuhi kondisi C. Kenapa C? Ya karena di sini C. Kalau di sini saya ganti B, ya berarti kondisi B gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh 20. Di sini kita lihat ada tabel kolom pertama, atribut pertama gitu ya, atau himpunan pertama. Ini adalah nama mahasiswa. Kebetulan di sini namanya beda, tapi mungkin nggak sama, mungkin gitu ya. Lalu ada ID number, ini yang kita sebut sebagai primary key. Lalu ada major, ini bukan primary key karena ada baris yang memiliki atau berasal dari prodi yang sama gitu ya. Lalu ada GPA, ini juga dimungkinkan mungkin ada IPK, GPA, IPK ya yang hasilnya sama. Ini tadi ada 6, ada 6 siswa gitu ya, 6 baris. Misalkan diberikan data siswa dalam bentuk relasi energi, ada berapa relasinya? 1, 2, 3, 4. Berarti dia 4 area. Sebagaimana dalam tabel 1 yang sebelumnya, untuk mencari record dari computer science. Jadi di sini syaratnya adalah yang computer science. Kita menggunakan operator SC1, di mana C1 di sini kondisionalnya atau bersyaratnya gitu ya, yaitu kondisi majornya program studinya dari computer science. Kita lihat di sini, yang mana dari computer science? Ada berapa? Di sini ada 2, yaitu Ackerman dan ada Cho. Berarti ada dua elemen di mana setiap elemen itu di dalamnya ada 4 tupel. Kalau kita punya A, B, ya ini adalah 2 tupel, karena kan cuma ada 2 gitu ya. Ini 4 tupel, berarti di dalamnya, di sini yang pertama, kan ada 2 ya. Yang pertama adalah Ackerman, ID-nya adalah 2314555, prodinya Computer Science, dan GPA-nya adalah 3,88. Ini yang pertama, gitu ya, karena ada 2 di sini. Yang kedua siapa? Cho, ID-nya 102147, majornya program studinya adalah Computer Science, dan IPK-nya adalah 3,47. Oke, selanjutnya kalian mau mencari lagi nih, gitu ya, dengan kondisionalnya apa? Yang IPK-nya di atas 3,5. Oke, kalian cari lagi yang mana yang IPK di atas 3,5 gitu ya. Yaitu ada si Ackerman 3,5 ya. Dan Rao gitu ya. Jadi juga sama di sini ada berapa? 4 tupel, yaitu juga sama nih. Ada 4 tupel, yaitu Ackerman dan ada tadi si Rao gitu ya.
Oke, yang terakhir di sini kalian mencari ada dua syarat nih. Yang pertama adalah dia adalah dari prodi Computer Science dan dia juga harus memiliki IPK di atas 3,5. Kalian lihat dulu yang mana Computer Science gitu ya. Tadi yang Ackerman dan Cho. Dari Ackerman dan Cho, yang mana yang IPK-nya di atas 3,5 yaitu hanya Ackerman. Jadi ada berapa? 4 tupelnya hanya ada satu gitu ya. Jadi hanya ada satu elemen di mana elemen tersebut ada 4 tupel, yaitu si Ackerman saja. Oke, kita masuk ke definisi 10 gitu ya. Di sini tentang proyeksi. Jadi kita di sini ada proyeksi P dengan indeksnya adalah I1, I2 sampai IM gitu ya, dengan I1 di sini kurang dari I2, kurang dari sampai kurang dari IM yang memetakan n tuple berarti di dalamnya ada n ya, A1, A2 sampai AN ke M tuple gitu ya, berarti A indeksnya I1, A indeksnya I2 sampai A indeksnya IM dengan M-nya di sini kurang dari sama dengan N gitu ya. Artinya apa? Di sini Kak, saya punya awalnya adalah N gitu ya. Ada N, lalu saya petakan ke M. Lalu hasilnya apa? Hasil proyeksinya gitu ya. I1, I2 sampai IM. Nah, ternyata dia menghilangkan sebanyak N min M dan hanya menyisakan M saja gitu ya. Oke, kita contohnya di sini. Oke, baik di sini contohnya. Di sini ada proyeksi P13 dari 4 tupel. Elemen yang pertama ada angka 2304, lalu ada elemen yang kedua ada Jane 2341101, geograde 3,14. Elemen yang ketiga ada A1, A2, A3, A4 gitu ya. Ini ada 4 tupel. Oke, di sini kita punya informasi bahwa mematakan n tuple ke m tuple dengan m-nya kurang dari sama dengan n. M-nya yang mana di sini, gitu ya. Oke, di sini kita berarti karena di sini proyeksinya 1,3, berarti di sini kita punya tadi I1 ya, I1-nya adalah 1, I2-nya adalah 3. Ya udah, berarti kalian fokusnya hanya di urutan yang pertama dan urutan yang ketiga. Jadi apa hasilnya? Yaitu 2,0, Jane dan Kyograph, dan yang terakhir A1 dan A4. Gitu ya. Jadi proyeksi 1,3 di sini apa? Yang tadi gitu ya. Ada 2,0, Jane dan Geograph, dan yang terakhir adalah A1, A3. Maka tadi diinformasikan bahwa proyeksi ini akan menghilangkan N min M komponen untuk setiap gitu ya. Jadi hanya menyisakan I1 sama dengan 1 dan I2 sama dengan 3. M-nya di sini berapa? Ini ya, I1 sampai IM. Berarti di sini M-nya adalah 2. Nah, sementara N di sini adalah tupelnya. N-nya adalah 4. Jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2 komponen. Jadi kalian menghapus 2 komponen. Udah kelihatan di sini. 2, 3, 0, 4. Kalian hapus 2 komponen, yaitu komponen yang kedua dan komponen yang keempat. Sehingga sisanya adalah cuma ada pasangan terurut di sini. Jadi 2,0 gitu ya. Oke, baik, ini adalah akhir dari materi relasi NRI dan aplikasinya. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.